Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita mulai ibadah kita saat sore hari ini. Siapkan hati kita, beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama saya jemput Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Penyertaan Tuhan selalu sempurna atas kehidupan kita. Dan arti kehadiran Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jalan Tuhan tidak terselami buat kehidupan kita. Namun yakinlah rencananya selalu indah buat hidup kita. Sama-sama naikkan pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sama-sama angkat tangan kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
sangat berarti bagi kehidupan kami Tuhan. Karena kami sadari siapa kami tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkau segala-galanya bagi kehidupan kami. Engkau yang merencanakan yang indah buat kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau begitu baik, bahkan teramat baik buat kehidupan kami. Terbukti Tuhan, Engkau sudah pimpin kami sepanjang hari ini sampai di tempat ini dalam keadaan baik selamat untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sebentar ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami, penyertaan-Mu atas ibadah kami saat sore hari ini. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, dan berkatilah ibadah kami, sehingga kami pulang dari rumah-Mu, kami boleh membawa berkat yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuliakan Engkau, kami siap meninggikan Engkau, kami siap membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Amin. Dia selalu ada bersama dengan kita, bahkan Dia selalu menolong kehidupan kita. Sedikit kesaksian dari saya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari Jumat kemarin mungkin merata ya Bapak Ibu Saudara, hujan sangat deras sepanjang hari, bahkan di mana-mana ada banjir. Begitu juga di jalan menuju ke perumahan saya, banjir sangat tinggi. Ketika saya pulang kerja, saya sudah kebanjiran, tapi bersyukur saya sampai di rumah dengan keadaan selamat. Secara manusia saya takut mungkin ada batu yang hanyut yang membuat jatuh. Namun Tuhan menyertai saya sehingga sampai di rumah dengan selamat. Begitu juga jam 6 saya harus berangkat lagi untuk berlatih di tempat ini. Setelah melewati banjir itu sampai di sini dengan keadaan selamat juga. Nah, setelah dari sini keadaan sudah reda, Bapak Ibu Saudara, saya nggak pakai mantel lagi. Ternyata banjir masih tinggi. Begitu saya mau pulang, saya basah kuyup karena banjir yang masih tinggi sekali. Namun puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menolong saya dan Dia menjagai saya, sehingga sekalipun saya basah kuyup, namun saya selamat sampai di rumah. Itu ucapan syukur saya kepada Tuhan yang sudah menjagai, yang sudah menolong saya. Sama-sama saat sore hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk naikkan pujian ini, bahwa Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya, sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
bahwa Dia selalu mengenyangkan kita dan Dia selalu memelihara kehidupan kita. Sehingga Tuhan katakan apabila kita jatuh, Tuhan tidak akan membuat kita tergeletak. Amin. Sebab tangan Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Haleluya, dengan iman mau kita katakan yang tangannya kita ganti. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila aku diganti ke aku ya, apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Yuk sama-sama naikkan pujian ini dengan semangat. Haleluya. Saatnya sebentar kita mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari siapkan hati kita. Kita beri waktu Tuhan untuk berbicara akan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang tidak memerlukan Tuhan? Kita semua memerlukan Tuhan. Karena kita sadar siapa kita tanpa Tuhan. Hanya Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di luar Tuhan kita akan binasa.
namun Tuhan selalu memberkati kehidupan kita, menolong kehidupan kita. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Sama-sama katakan, kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Karena dalam dunia ini tidak ada kepastian yang bisa kami cari selain hanya kami berlari kepada Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan, kami yang rindu, kami yang membutuhkan, kami yang memerlukan Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, Engkau yang akan mengurapi kami, Engkau yang akan Tuhan membawa kami semakin lagi mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Engkau. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu,
Tuhan pakai, Tuhan urapi, menyampaikan isi hati Tuhan untuk setiap kami boleh mendengar. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan boleh membawa setiap hati kami makin hari semakin bertumbuh, makin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaannya Bapak Ibu? Semua sehat, semua baik, sudah diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Mau diberkati lagi? Kalau mau, siapkan hati Anda. Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan sore ini adalah Yesus menyembuhkan orang bungkuk. Apa temanya? Yesus menyembuhkan orang bungkuk. Mana ayatnya? Mari kita baca Lukas 13. Ya, saudara buka Alkitabmu Lukas 13 ayat 10 sampai 16. Ya, saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Yesus ya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Di sini tidak disebut orang bungkuk, tapi isi ceritanya adalah yang disembuhkan itu orang bungkuk dan terjadi pada hari Sabat di dalam bait Allah. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Ini berada di salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tapi Tuhan menjawab, dia katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham?" Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit bungkuk. Sakitnya udah 18 tahun. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabat. Sehingga kepala rumah ibadat itu marah-marah. Alasannya kenapa kok menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bukankah pada hari lain bisa datang untuk disembuhkan? Nah, pertanyaan juga, kenapa sih Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ya, sehingga membangkitkan kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Terutama golongan Farisi ini enggak terima gitu loh ya. Mbok nek mau bikin kesembuhan tuh hari lain gitu. Nah, di sini kita akan melihat saudara ada beberapa alasan. Apa sebabnya
Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh kepala rumah ibadah itu. Pokoknya Yesus pengen hari itu menyembuhkan orang yang sakit bungkuk itu. Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena orang itu sudah lama sakit. Ya, 18 tahun dia dikuasai oleh roh jahat sampai bungkuk. Ya, 18 tahun itu bukan waktu yang sedikit, sudah cukup lama. Jadi Yesus itu kasihan karena orang ini wis di sakit itu sudah 18 tahun. 18 tahun cukup lama lah ya. Kalau gadis, apalagi gadis zaman dulu 18 tahun dari lahir, umur 18 mungkin sudah nikah. Ya, gara-gara dibungkuk itu mungkin jadi enggak nikah. Ya, Yesus kasihan karena udah lama ya, sudah lama orang itu sakit. Mungkin dia udah usaha ke sana kemari tidak bisa sembuh. Nah, pada saat itu dia datang. Yesus sembuhkan karena apa? Sudah cukup lama. Saya teringat juga di Yohanes pasal 5 itu Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Itu juga alasannya sama. Kenapa disembuhkan? Karena orang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda itu juga sudah cukup lama menanti kesembuhan di kolam itu. Coba mari sebagai perbandingan kita baca itu Yohanes 5, 6-9. Yohanes 5 ayat 6-9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya, saudara, ini peristiwanya juga sama pada hari Sabat. Kenapa Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda? Alasannya sama, sudah cukup lama itu. Ini si lumpuh ini malah 38 tahun ini tidak tertolong, ya. Tapi dengan setia dia tiap hari menunggu di kolam itu, menunggu mujizat itu. Itulah yang menyebabkan Yesus tergerak hatinya, penuh belas kasihan. Karena orang itu dengan tekun cukup lama menanti mujizat dan kesembuhan itu, saudara. Ini memberikan pelajaran kepada saudara dan saya. Barang siapa yang tekun, setia sampai akhir pasti akan diselamatkan. Matius 24:13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan, ya, terjemah lama bertekun sampai akhir, dia akan diselamatkan. Ya, coba seandainya si lumpuh ini 1-2 tahun atau 5 tahun nunggu kesembuhan di kolam itu tidak terjadi mujizat, kalah kedisian sama yang lain, lalu dia putus asa. Dia enggak lagi ada di situ, dia enggak ketemu Yesus dan enggak disembuhkan. Ya, jadi ini alasan pertama, karena ya sudah cukup lama si orang bungkuk ini menderita sakit 18 tahun. Ya mungkin kalau tidak hari Sabat ya barangkali malah enggak ketemu sama Yesus. Karena Yesus berada di bait Allah setiap hari Sabat. Dan itulah saudara-saudara alasannya kenapa Yesus sembuhkan pada hari Sabat. Cukup lama orang ini menanti dan dia setia berada dalam bait Allah. Kalau saudara setia berada dalam bait Allah, apapun masalahmu engkau enggak usah takut. Yesus melihat kesetiaan saudara dan Yesus akan menolong. Yang kedua, alasan kedua adalah karena orang itu adalah anak Abraham. Lukas 13 ayat 16.
Lukas 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Ya, kepala rumah ibadat marah-marah. Lah kok pada hari Sabat disembuhkan? Tuhan bilang, orang munafik, hari Sabat pun kan kamu kan melepaskan keledai lembunya dari kandang dan memberi minum. Nah apalagi perempuan ini loh, ini anak Abraham. Dia perlu ditolong, saudara. Jadi alasan kedua, walaupun itu hari Sabat, karena alasan kedua adalah karena orang ini, orang yang setia pertama, dan kedua dia anak Abraham. Apa artinya anak Abraham? Anak Abraham itu menggambarkan orang-orang yang percaya. Menggambarkan orang yang sudah ditebus oleh darah dari Tuhan Yesus. Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang yang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Orang percaya adalah anak Abraham dan dia berhak untuk diberkati. Apalagi orang ini setia. Ya kalau di luar sana Yesus menolong banyak orang kafir apa ditolong. Apalagi itu anak Abraham. Anak Abraham itu gambaran orang percaya, saudara. Bukankah Yesus pernah ngomong bahwa sebetulnya Yesus datang itu bukan untuk yang lain, tapi untuk orang Israel, untuk anak-anak Abraham. Dan bukankah Tuhan Yesus pernah ngomong di dalam Matius 15 itu, bahwa roti itu pertama kali harus diberikan kepada anak-anak. Ya. Selebihnya mungkin kalau ada sisa anjing-anjing bisa. Tapi prioritas pertama adalah anak Abraham. Nah, perempuan ini adalah anak Abraham yang menggambarkan orang percaya. Nah, kalau saudara yang datang sore ini adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara berhak menerima mujizat. Dengan catatan kau harus setia berada dalam bait Allah, khususnya pada hari Sabat. Engkau selalu beribadah, maka Tuhan sediakan mujizat yang ajaib buat saudara dan saya. Yang ketiga, alasan ketiga, karena orang perempuan ini bungkuknya itu disebabkan karena diikat oleh kuasa setan, saudara. Jadi bungkuknya itu bukan karena pengeroposan tulang, bukan karena dia jatuh lalu keseleo, kecetit, lalu jadi bungkuk. Dalam ayat Alkitab mengatakan bungkuknya orang ini karena dikuasai setan. Coba Lukas 13:16. Lukas 13:16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Ya. Bungkuknya itu bukan karena insiden jatuh atau pengeroposan, tidak. Alkitab jelas mengatakan karena dia dikuasai oleh roh setan, roh jahat itu. Tuhan ora terima, dalam bahasa Jawanya ora terima. Tuhan gak seneng wong orang percaya kok dikuasai roh jahat. Padahal kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menghancurkan, mengalahkan segala pekerjaan dari roh iblis, roh jahat tadi. Coba dibaca 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya,
yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, untuk inilah anak Allah dinyatakan. Ya, supaya apa? Supaya di sini dikatakan supaya Yesus itu melenyapkan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan diri. Anak Allah didatangkan dari surga ke dunia supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah itulah sebabnya walaupun itu hari Sabat, dia anak Abraham, dia orang percaya, dia orang yang ditebus. Lah kok sudah cukup lama loh ini dingkok-engkok sama setan 18 tahun. Padahal Yesus didatangkan dari surga tujuannya untuk melenyapkan, menghancurkan pekerjaan iblis. Itulah sebabnya ketika Yesus melihat perempuan ini, dia jatuh kasihan dan perempuan ini disembuhkan. Iya. Sekarang ada pertanyaan yang lain, saudara-saudara. Pertanyaan yang lain tuh bunyinya bagaimana? Mengapa anak Abraham yang menggambarkan orang Kristen kok bisa dikuasai iblis? Sampai cukup lama loh, 18 tahun. Kok bisa sih anak Abraham yang gambarkan orang Kristen dingkok-engkok dikuasai setan? Ini pertanyaan pernah timbul begitu, saudara. Seharusnya kan anak Allah itu dibela oleh Tuhan. Tapi kenapa anak Allah kok iso dikuasai dingkok-engkok sama setan cukup lama? Penyebab dari anak Allah orang Kristen sering bisa dikalahkan, dikuasai dan diganggu oleh roh jahat adalah ketika anak Abraham orang Kristen itu suka berbuat dosa. Kembali kepada ayat 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, jelas barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Walaupun dia anak Abraham, walaupun dia orang Kristen, kalau dia tetap berbuat dosa, maka itu ada celah, ada kesempatan untuk iblis bisa ganggu. Kalau saudara orang Kristen, anak Tuhan yang serius, yang nurut firman Tuhan, saya ingin ingatkan, iblis tidak bisa menjamah. Ada nyanyian kan yang demit orang dulit, setan ora doyan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18, coba saya bisa tambahkan ayat itu. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tapi yang lahir dari Allah yang tidak berbuat dosa itu mengalahkan. Coba dibaca itu. 1 Yohanes 5 18. Ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya. Yang lahir dari Allah, Kristen yang sudah bertobat lahir baru, dia tidak kembali ke perbuatan dosa. Dan oleh karena itu, Kristen yang demikian punya power, punya kuasa. Malaikat selalu dikirim menjaga sehingga iblis tidak bisa menjamah. Ya, demit ora ndulit, setan ora doyan tumrape wong sing serius nurut firman Tuhan. Mari kita lihat lagi berikutnya.
Sudah berapa lama sih orang ini dikuasai setan? Rupanya cukup parah loh. Penyakitnya itu cukup parah. Sampai bungkuk kok. Mungkin kayak bungkuk urang gitu. Bungkuk kok. Ya, sudah berapa lama? Itu diingatkan oleh Lukas 13 tadi. Ayat kepiro itu, ayat 8 apa ayat piro ya? Ayat yang nerangkan sudah 18 tahun. Coba ayat piro itu, 16 apa? Lukas 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Ya, cukup lama kan Yesus kasihan karena cukup lama 18 tahun. Orang ini dikuasai oleh si iblis tadi. Ya, 18 tahun. Cukup parah. Ya, saya bisa katakan si anak Abraham yang satu ini manusia seutuhnya sudah dikuasai oleh iblis. Manusia seutuhnya itu terdiri dari apa sih? Tubuh, jiwa, dan roh. Nanti saudara cari di 1 Tesalonika 5, itu ada ayat yang mengatakan Tuhan akan menyempurnakan kita juga secara manusia seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah kalau dikuasai 18 tahun itu menggambarkan penguasaan iblis dalam manusia perempuan ini seutuhnya. Kenapa saya katakan seutuhnya? Coba lihat, 18 itu terdiri dari angka 6 dikali 3. Bukankah gitu? Juga bisa juga 18 itu dari angka 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah ini menggambarkan tubuh, jiwa, dan roh. Angka 6 itu angka manusia. Coba kita baca Wahyu 13, 17 sampai 18. 6 itu angka manusia. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Ayat 17, 18. Ayat 17 dan 18. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, angka manusia. Ya, 6, 6, dan 6. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah menghitungnya bilangan binatang itu. Ya, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Jadi 6 itu angka manusia. Kenapa alasannya 6 angka manusia? Ingat bahwa manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi ketika saudara menghadapi angka 6 dalam Alkitab, itu banyak sekali berbicara tentang manusia. Nah, kalau dia dikuasai 18 tahun, itu terdiri dari 6 ditambah 6 ditambah 6. Bilangan angka manusia yang nantinya bakal dikuasai oleh si antikris. Jadi hati-hati saudara, kalau engkau tetap menyerahkan diri dikuasai iblis, satu kali engkau akan masuk dalam penguasaan antikris tadi. Ya, nah itulah sebabnya Tuhan tidak ingin anak Abraham,
kok dikuasai iblis cukup lama, 666, ya makanya sebelum Antikristus datang, Tuhan datang ke dunia membebaskan anak-anak Abraham dari segala cengkeraman iblis. Dengan catatan, anak Abraham, orang Kristen, jangan berbuat dosa terus-menerus. Ketika engkau berbuat dosa terus-menerus, 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan iblis bisa menguasainya. Ya, tapi sebaliknya, kalau engkau lahir dari Allah, jadi Kristen, bertobat, lahir baru, si jahat tidak bisa menjamah saudara. Mari kita masuk, berikutnya adalah apa ciri dan tanda dari orang yang bungkuk secara rohani. Kalau tadi kita melihat mukjizat kesembuhan pada orang bungkuk. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pengertian rohaninya. Mungkin yang datang di sini enggak ada yang bungkuk. Kalau ada, maaf saudara, saya tidak menyinggung saudara maksudnya. Saya sedang mengupas mengenai bungkuk secara rohani. Apa sih arti dari bungkuk secara rohani? Ya, yang pertama, bungkuk secara rohani itu bicara tentang walaupun dia anak Abraham atau orang Kristen, tapi Kristen yang masih materialis. Buktinya apa? Orang bungkuk tidak bisa melihat ke atas. Tidak bisa melihat langit biru indahnya kayak apa. Coba di sini ada salah satu maju di sini, pura-pura jadi orang bungkuk. Apalagi lah bungkuk wis nemen. Ya, dia enggak bakal bisa lihat langit biru, bintang-bintang yang indah, bulan, dia nggak bisa lihat. Dia hanya lihat barang-barang yang di bawah ini aja. Menurut Kolose pasal 3 ayat 1-4, kita yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, Tuhan bilang cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 1-4. Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, waktu saudara bertobat dulu, saudara dibaptis, itu kan masuk dalam kematian Tuhan, lalu bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Maka firman Tuhan menganjurkan cari perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lene orang bungkuk itu ora iso ndelok atas kok. Ora iso weruh lintang, bulan, matahari, langit biru kayak apa, dia nggak bisa lihat. Dia bisa cuma lihatnya perkara yang di bawah. Ini gambaran Kristen, tapi Kristen matre. Sampai jam kebaktian barang orang kebaktian. Jinggo gawe kerja terus. Apalagi nek wis musim bakon gitu. Saya khawatir kalau Tuhan Yesus datang pas musim bako. Kristen matrek itu ketinggalan itu. Karena dia sudah gelut terus dengan urusan-urusan bako itu. Ya, bungkuk secara rohani pertama bicara Kristen, walaupun dia anak Abraham, walaupun dia Kristen, tapi Kristen isih matre. Ya, tinggalkan jam ibadah gara-gara cuma memburu hal-hal keuntungan duniawi. Ya.
melanggar firman Tuhan berani, yang penting bisa untuk keuntungan. Ya ini yang matrek-matrek itu kayak gitu itu. Semoga yang datang di sini nggak ada Kristen matrek, nggak ada yang bungkuk secara rohani. Saudara jadi Kristen yang bisa mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Jangan khawatir kalau saudara mengutamakan Tuhan nanti kekurangan, enggak. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua nanti ditambahkan. Iya. Yang kedua, bungkuk secara rohani itu bicara tentang orang yang tidak bisa melihat masa depan. Selain tidak bisa melihat ke atas, orang bungkuk tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Apalagi nak bungkuk wis 18 tahun. Wah, bungkuk urang, ya sulit. Coba peragakan sing bungkuk tenanan, dia nggak bisa lihat ke depan. Weruhe nang isor tok, nggak bisa lihat masa depan. Ini gambaran orang Kristen yang pandangannya sempit. Ya, tidak bisa menatap masa depan, wawasannya tidak luas. Hanya wawasan sekitarnya saja, di bawah lagi. Nah, ini seperti halnya yang dialami oleh orang Israel yang terpengaruh dengan 10 pengintai itu. Ya, sehingga dia frustrasi ya. Dia ngomong lebih baik kami mati di padang gurun atau ya kembali ke Mesir. Mati kembali ke Mesir itu gambaran Kristen yang murtad kembali ke Mesir. Kalau yang milih mati di padang pasir itu Kristen statis, orang maju, ya jalan di tempat, nggak bisa lihat masa depan. Di depan itu tanah perjanjian dulu, Allah jinawi, dia nggak lihat itu. Dia Kristen yang minder, yang mupus, wes becik mati nang kene ae. Lah karena itu Tuhan ngomong di Bilangan 14 ayat 28 sampai 30, Tuhan ngomong karena orang itu tidak punya wawasan ke depan, tidak mau melihat itu janji Tuhan tanah perjanjian. Malah dia cuma ya mau mati di padang pasir. Ya, gambaran bungkuk rohani itu enggak punya wawasan yang jauh. Akhirnya orang seperti ini enggak bisa itu masuk tanah perjanjian. Coba itu Bilangan 14, 28 sampai 30. Bilangan 14 ayat 28 sampai yang ke-30. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Keluaran Mesir yang bisa masuk tanah perjanjian adalah Kaleb dan Yosua. Yang lain tidak bisa. Kenapa? Setelah ada berita dari 10 pengintai mengatakan orang Kanaan itu tinggi besar. Mereka ngomong apa? Lebih baik kembali ke Mesir. Kembali Mesir itu Kristen yang murtad. Atau mati di padang pasir ini. Nah itu dituruti sama Tuhan. Mandi omongannya dewi. Sehingga Tuhan bilang seperti yang mereka katakan. Mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Ini gambaran orang bungkuk tadi. Tidak punya wawasan ke depan yang jauh gitu. Enggak bisa. Enggak bisa melihat jauh. Lihatnya di bawah dan dalam radius yang sempit. Karena itu jangan jadi Kristen yang pesimis. Kristen yang statis, ini namanya bungkuk secara rohani.
Berikutnya, saudara, orang yang bungkuk secara rohani menggambarkan tentang kekristenan, tapi di dalam mengiring Tuhan, itu mereka bertuhankan perutnya sendiri. Nah, coba itu lihat orang bungkuk. Nek bungkuk wis nemen, ya dia kan lihat ke bawah, sing didelok wetenge dhewe. Ya, bungkuke wis nemen melengkung gitu, sehingga isone ming weruh wetenge dhewe. Apalagi melihat jauh, nggak bisa. Karena apa? Bungkuknya wis nemen melengkung, sehingga kalau jalan pun sing didelok ming wetenge dhewe. Ini gambaran Kristen yang dalam mengikut Tuhan, tidak bertuhankan Tuhan, tapi bertuhankan perutnya sendiri. Filipi 3, 18, 19. Filipi 3 ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Iya, banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus. Orang yang bagaimana itu? Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Ngaku Kristen tapi bungkuk. Dalam mengikut Tuhan, dia bukan cari Tuhan, tapi cari untuk kepentingan perut. Sehingga artinya dia mau jadi Kristen kalau dia diberkati. Kalau enggak diberkati, ya murtad, ninggalkan Tuhan. Karena jadi Kristen bukan bertuhankan Tuhan, tapi bertuhankan perut. Ya, jadi hamba Tuhan yang bungkuk rohani ini, bertuhankan perut. Dengan mudahnya dia menerima doktrin-doktrin lain, yang penting bisa menguntungkan. Kalau perlu mimbarnya diobral untuk menerima hamba-hamba Tuhan yang tidak jelas, yang penting dia datang bawa berkat secara jasmani. Mimbarnya dijual untuk yang penting teko kaya center class, nggawa banyak berkat. Ini yang model bungkuk rohani, kekristenan yang bertuhankan perut. Kristen yang bertuhankan perut itu dampaknya juga akan menimbulkan perpecahan. Roma 16, 17, 18. Roma 16 ayat 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Iya, hati-hati saudara. Di akhir zaman ini banyak orang ngaku Kristen, banyak orang ngaku hamba Tuhan, tapi yang tidak murni itu bertuhankan perutnya sendiri. Dan biasanya ini yang semacam ini menimbulkan perpecahan. Ya, aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada, hati-hati terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kami terima. Hamba Tuhan, nek bertuhankan perut, dia menjual mimbarnya, nerima semua ajaran sing orang genah pun diterima, yang penting kayak center class, dia datang bawa berkat. Iya. Sehingga akhirnya menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan,
kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Nah, ini hati-hati terhadap model-model gini. Bungkuk secara ini nek bungkuk wis nemen, orang itu menjadi orang yang ya cuma lihat wetenge dhewe. Jadi Kristen, jadi hamba Tuhan bukan untuk mengabdi, bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk kepentingan perut. Hati-hati terhadap yang model gini, sering menimbulkan perpecahan. Dan terakhir saudara, orang bungkuk secara rohani ini menggambarkan orang yang egois. Temungkul terus sing didelok awake dhewe, ora iso ndelok wong liya. Ini gambaran jadi Kristen, tapi Kristen yang egois. Dan Alkitab mengingatkan kepada kita, dunia akan mengalami masa kesusahan yang besar gara-gara banyak orang egois ini. Itu menurut ayat yang di mana itu? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Coba dibaca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa sukar. Kenapa kok dunia semakin sulit datang masa yang sukar? Coba itu 2 bagian A saja. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, ini penyebabnya. Dunia saya susah. Mergo orang mencintai dirinya sendiri menjadi hambanya uang. Ya, nek perlu sedulur pateni rapopo, sing penting dapat uang, warisan rebutan warisan, sak dulur dipateni. Nah ini kalau sudah ya egois yang begitu kuat. Padahal ajaran Yesus bukankah mengajar pada kita, kalau engkau muridnya Yesus, engkau harus bisa mengasihi sesama ini. Yohanes 13, 34, 35. Yohanes 13, 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, orang kan mengenal engkau murid Yesus, anak Tuhan, orang Kristen, anak Abraham, kalau engkau bisa saling mengasihi. Tapi yang bungkuk tadi, yang cuma lihat dirinya sendiri itu loh, itu orang yang egois itu. Ya tidak punya kasih terhadap yang lain. Ini bungkuk secara rohani. Dan endingnya, akhirnya yang model seperti ini, dia akan masuk ke dalam masa 666. Ya, demi perut, demi kepentingan sendiri, rela mendapat stempel 666. Karena zaman antikris, orang tidak bisa jual, tidak bisa beli tanpa ada stempel ini. Nah, orang yang cinta dirinya sendiri, ya, enggak pedulilah. Sing penting aku iso dol tuku, iso dapat keuntungan, iso oleh tuku beras, tuku apa, enggak apa-apa dicap lah. Padahal itu cap stempel untuk jadi pengikutnya antikris. Orang yang bungkuk serohani, mengasihi dirinya sendiri, bertuhankan perutnya, dia akan masuk dalam masa 66 tadi. Ya, terakhir Wahyu 13, 16, 18. Wahyu 13 ayat yang ke-16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya, saudara, Kristen bungkuk, mentingkan diri sendiri,
mentingkan kepentingan perut, ya wis nyerah, dicap rapopo, sing penting iso tuku beras. Sing penting iso kerja nyambut gawe oleh keuntungan. Nah, ini nanti masuk dalam stempel 666 dan dia jelas bukan ada lagi di pihak Kristus, tapi menjadi lawan Kristus yang akan dibinasakan dengan api yang daripada Tuhan. Nah, itulah sebabnya harapan saya tidak ada jemaat yang bungkuk secara rohani. Kalau ada, hari ini ada Yesus di sini, minta dibebaskan. Ya, jangan jadi Kristen yang berbuat dosa terus-menerus, karena engkau terus-menerus itu makanan empuk bagi iblis. Dan Yesus datang untuk melenyapkan pekerjaan iblis. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, setelah kami membaca, merenungkan firman, mata rohani kami dibukakan. Mungkin kami sudah lama ikut Tuhan. Kami mengaku anak Abraham, orang Kristen. Tapi melalui firman Tuhan, Tuhan mengoreksi kami. Jangan kami masuk kelompok anak Abraham, tapi yang memiliki ciri kebungkuan secara rohani. Kami sudah lihat ciri-ciri tanda-tanda bungkuk secara rohani tadi. Roh Kudus menjelaskan lebih gamblang. Kalau ada di antara kami ciri-ciri penyakit bungkuk rohani, tolong kami. Engkau datang untuk melenyapkan segala pekerjaan iblis. Dan kamilah yang perlu ditolong, bebaskan kami dari kehidupan yang materialis, kehidupan yang hanya mementingkan perut, kehidupan yang egois Tuhan. Tolong kami Tuhan, Engkau datang melepaskan kami, supaya kami menjadi Kristen yang punya pandangan luas. Jauh ke depan, belakang langit biru, itu sasaran kami Tuhan. Selama ini kami tidak bisa menengadah ke atas. Kami hanya melihat perkara-perkara materi yang di bawah, ampuni dan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bantu kami. Jadikan orang Kristen yang serius sama Tuhan, pandangannya melihat jauh. Seperti burung Raja Wali, punya tatapan mata yang jauh. Jauh ke depan, belakang langit biru. Di sana ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tidak ada pengumuman lain, hanya yang perlu saya ingatkan, minggu depan ada perjamuan kudus, harap saudara mempersiapkan diri. Jangan lupa bantu doa terus untuk pembangunan rumah Tuhan, sehingga Tuhan bisa menyediakan, Tuhan pakai semua saja untuk berpartisipasi ya untuk pembangunan itu, sehingga akhirnya akan selesai sempurna. Kita bangkit berdiri, shalom, shalom, damai Allah turun ke
atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai sorgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah, ada persoalan apapun, kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Anak sekolah, Tuhan berkati hikmat kepintarannya Tuhan. Kerjaan anak-anakmu apapun yang dikerjakan, tani, ternak, dagang, wira swasta, yang kau berkati Tuhan. Tolong yang tidak bisa datang kunjungi lawat, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah Tuhan tolong. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Persembahan yang dibawa anak-anakmu hari ini, tatangan sukarela, perpuluhan nasar, buah sulung, persembahan untuk Natal, untuk pembangunan Tuhan, mencatat, mengembalikan lipat kali ganda. Marilah kita pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan berkati.